Yang kelima, tentang usaha dan energi. Contohnya, sebuah benda dari keadaan diam bermassa 5 kg bergerak menuruni bidang miring bersudut 30 derajat hingga dasar bidang miring sejauh 8 meter. Jika koefisien gesek kinetiknya 0,25, tentukan A. Usaha yang dilakukan benda, B. Kecepatan benda di dasar bidang miring. Seperti tadi, ini sebenarnya soalnya sama seperti yang tadi, yang nomor 2 tadi ya. Nanti bisa dilihat lagi. Ya, gambarkan gaya-gayanya dulu. Benda punya berat, berarti punya W. Bersentuhan punya gaya normal. W-nya diuraikan dalam WY dan WX. Dan di sini punya gaya gesek, ya. Oke, diketahui masanya 5 kg dan kecepatan awalnya itu 0. Kemudian benda sudah bergerak menuruni bidang miring sejauh 8 meter. Yang ditanyakan adalah A. Usaha benda dan B. Kecepatan di dasar bidang miring. Oke, seperti yang tadi, uraikan W. Ya, kan belum dalam arah acuan X dan Y. Jadi, W ada WY dan WX. WY-nya 40 Newton, WX-nya 30 Newton. Tinjau benda dalam arah Y. Ya, karena ini ada gaya gesek, maka kita harus tinjau dalam arah Y dan X. Arah Y, sigma Fy sama dengan 0. Ya, karena benda tidak bergerak dalam arah Y. Ada N min WY sama dengan 0. Maka N sama dengan WY sama dengan 40 Newton. Usaha ingat rumus usaha adalah F kali S ya. Usaha benda itu searah sumbu X ya. Searah sumbu X. W atau usaha work ya, W sama dengan F kali S. F di sini, gaya di sini adalah total gayanya. Kita lihat dalam arah sumbu X itu gayanya ada WX dan F gesek ya. Jadi WX itu adalah usaha yang positif, menimbulkan usaha yang positif. F gesek itu menimbulkan usaha yang negatif. Jadi usahanya saling mengurangi. Jadi W sama dengan WX min. W di sini bukan, ini W di sini adalah gaya berat arah X ya. Ini kalau ini W usaha, jadi W sama dengan WX min F gesek kali S. Karena F itu adalah WX min FG ya. Jadi W usaha sama dengan 30, WX-nya 30 kurangi F gesek mu kali N kali S-nya 8. W sama dengan 30 kurangi 0,25 kali 40. Ini mu-nya 0,25, N-nya 40 ya, kali 8. Jadi W usaha sama dengan 30 kurangi 10 kali 8. Jadi W-nya sama dengan 20 kali 8 atau sama dengan 160 Joule. Ya, itu adalah total usahanya. Kemudian, yang untuk menjawab yang B, kecepatan dari dasar bidang miring, kita bisa gunakan langsung ke hukum usaha itu sama dengan perubahan energi. Di sini, usaha itu akan sama dengan perubahan energi kinetiknya, ya, karena bendanya bergerak menelusuri bidang miring dari diam menjadi punya kecepatan. Jadi, W sama dengan F kali S sama dengan delta EK. F kali S itu adalah gaya kali jarak sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat, di mana mv1 itu adalah saat mula-mula atau kecepatannya itu 0 karena benda dari keadaan diam. Jadi F kali S kita udah menghitung tadi ini ya. F kali S itu usahanya itu adalah usaha yang positif dikurangi negatif karena gaya gesek tadi ya. Ya, ini totalnya adalah 160 sama dengan setengah M-nya adalah 5 V kuadrat V2 kuadrat min 0. 0 itu karena tadi V1-nya itu dari keadaan diam ya. Maka V2 kuadrat itu sama dengan 160 dikali 2 dibagi 5 ya. Maka V2 kuadrat sama dengan 64. Jadi V2 sama dengan 8 meter per second. Jadi usaha benda menuruni bidang miring adalah usahanya itu adalah 160 Joule dan mempunyai kecepatan 8 meter per second saat benda di dasar bidang miring. Oke, yang keempat tentang hukum kekekalan energi.
Contoh soalnya, sebuah batu dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 8 meter. Tentukan kecepatan benda saat ketinggian 3 meter dan saat akan menyentuh tanah. Jadi yang pertama itu benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian dari 8 meter. Oke, diketahui tadi H1 itu adalah 8 meter. Kemudian V-nya, karena tanpa kecepatan awal berarti V-nya sama dengan 0. Ditanyakan yang A itu saat ketinggiannya 1 meter berapa kecepatannya. Saat ketinggiannya 0, yaitu saat akan menyentuh tanah berarti ketinggiannya 0, maka berapa kecepatannya? Oke, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik EM berarti pada EM1 dan EM2 energi mekanik benda di keadaan 1 di sini pada mula-mula sama dengan EM2. EM2 pada ketinggian 3 meter. Jadi kita bisa masukkan EM, energi mekanik itu sama dengan energi kinetik tambah energi potensial. Jadi EM1 sama dengan M2 sama dengan EK1 tambah EP1, energi potensial 1 sama dengan EK2 tambah EP2. EK atau energi kinetik itu sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi setengah MV1 kuadrat ditambah EP itu MGH, berarti MGH1 sama dengan EK2 setengah MV2 kuadrat ditambah EP2 MGH2. Kita masukkan dari ketinggian mula-mula itu kecepatan awalnya 0, berarti kita masukkan 0. Ya, di sini menjadi 0. 0 tambah M, G-nya itu 10, H-nya mula-mula itu adalah 8, sama dengan setengah M V2 kuadrat plus M kali G-nya 10, H2-nya ketinggian 3 meter, masukkan 3. Ya. Jadi, kita kalikan ini menjadi 80 M sama dengan setengah MV2 kuadrat plus 30 M. Ya. Massa itu tidak akan mempengaruhi, jadi bisa dicoret. Dibuktikan dari sini, M-nya bisa dicoret. Ya, massa berapapun ini tidak akan mempengaruhi besarnya. Jadi bisa dicoret. Jadi kita pindah dulu menjadi 80 ini dipindah karena plus dipindah ke ruas kiri, jadi 80 kurangi 30 menjadi 50 M sama dengan setengah MV2 kuadrat. Karena tadi massa tidak berpengaruh, ini buktinya bisa dicoret. Jadi M-nya dicoret di sini. Ya, jadi 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. Ini 2-nya kita kali ke atas berarti menjadi 100. Jadi V2 kuadrat sama dengan 100. Maka V2 sama dengan 10 meter per second. Saat akan menyentuh tanah, berarti sama kita gunakan tadi rumus energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Di sini ada setengah MV1 kuadrat plus MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat plus MGH2. Pada mula-mula tanpa kecepatan maka 0 V-nya, maka kita bisa masukkan 0 plus M kali 10 kali 8 sama dengan setengah MV2 kuadrat plus M kali 10 kali 0. Nah, 0 itu karena ketinggian saat akan menyentuh tanah, dianggap ketinggiannya 0. Ya, jadi ini menjadi 80 M sama dengan setengah MV2 kuadrat. M-nya tadi bisa dicoret, ya, menjadi dikalikan 2-nya ke sini, berarti menjadi V2 kuadrat sama dengan 160. Jadi V2 sama dengan akar dari 160. 160 kan 16 kali 10. Ini yang bisa diakar, jadi 4. 4-nya dikeluarkan, jadi 4 akar 10 meter per second. Jadi, jika sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 8 meter, maka kecepatan saat ketinggiannya 3 meter di atas tanah adalah 10 meter per second. Dan kecepatan benda saat akan menyentuh tanah, ini tadi ya, adalah 4 akar 10 meter per second. Ya, 4/10 meter per second.